Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'adza jundah wa jamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, falamma balagha mausa yaqala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahu fanzur madza tara. Qala ya abati fal matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Qala nabi inna asyaqa hadithil kitab Allah wa khairal hadithu hadithu Muhammad wa syarru umur mutasatuha wa kullu mutasaddin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah la biqahin. An Abi Darin qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyidal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin jami'ah salat Idul Adha, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini menatap cahaya sinarnya mentari pagi yang begitu sejuk atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terdengar suara takbir Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Marilah kita merasakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah memenangkan atas iman dan kekafiran, atas kebaikan dan kejahatan, atas kedermawaan kita, atas kefakiran kita. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya pada pagi hari ini kita merasakan syukur kadarnya atas begitu limpahan rahmat di tengah-tengah banyaknya limpahan hidayah, nikmat iman dan takwa yang Allah berikan kepada kita. Mari kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa mari kita hajatkan, kita aturkan kepada suri teladan kita yang Allah sendiri telah menentukan, Allah sendiri telah melukiskan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada suri teladan dari pribadi sikap nabimu, yaitu baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan yang baik kepada siapa? Liman kana yarjullah, kepada orang-orang yang hanya mengharap ridha Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka dari itu mari salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada istrinya,
kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tabib-tabib dan pengikutnya kita, termasuk kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin, ikhwatul iman, salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita sangat sungguh-sungguh berbahagia atas kumandangnya takbir yang kita dengarkan, menggetarkan 10 Dzulhijjah. Rasa ungkapan untaian hati kita, senang kita bahwa atas kemuliaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita selaku hamba Allah di hadapan Allah, ternyata manusia yang sehebat apapun, manusia dikatakan sekuat apapun, manusia sampai bisa ke angkasa luar, ke bulan dan lain sebagainya, ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita makhluk yang terkecil. Maka dari itu hadiah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tandanya kita makhluk yang terkecil. Banyak fakta di mana tanah yang subur, makmur, hijau rano, hanya hitungan sekedap Allah, hanya kun fayakun, hancur luluh dengan meletusnya gunung-gunung Merapi, tsunami dan lain sebagainya. Ribuan nyawa pun melayang, pasar pun sampai begitu runtuh luluhnya. Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengingat bahwa 10 Dzulhijjah, kita teringat, mari kita renungkan 15 waktu menit yang kita sampaikan. Kita diajar bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan ingat sejarah 12 abad yang telah silam. Kita rasakan, mari kita renungkan sejenak, hati kita pusatkan, heningkan ke Allah Subhanahu wa taala. Suatu keyakinan yang sangat luar biasa, kalau tidak dibekali iman dan takwa, melihat sejarah, meyakini sejarah yang sungguh-sungguh sangat dahsyat, betul-betul luar biasa. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, pertama saat kita untuk meyakini hadiah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang cuma sementara. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Sungguh kita yakin dulu akan sejarah riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, sendau buruk, bahasa inteknya mampir mubin. Wa kanu yaquluna aidamina wa kana turaban wa idaman aina lamatu uzun, kata Allah Al-Waqiah 47. Di dalam hati orang-orang yang ingkar kepada Allah, dalam hatinya terketuk, kalaupun nanti aku mati jadi tanah, dimakan rayap, dimakan cacing-cacing, hancur luluh tulang kulit kita, apakah nanti akan dibangkitkan, dibangunkan oleh Allah? Allah menjawab, walladzi ahyakum, akulah Allah yang menghidupkanmu. Kemudian akulah yang mematikan kamu. Maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 Dzulhijjah kita ingat bahwa bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Coba kita renungkan sejenak. Mungkin saudaraku yang hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Belum segelintirnya pun, bahasa inteleknya belum sekuku hitamnya, ujian yang diberikan kepada baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita tidak bisa membayangkan, anak adalah untian hati, belahan jiwa,
pelanjut cerita, pelanjut sejarah. Lama tidak diberi keturunan, 86 tahun Nabi Ibrahim tetap Rabbi habli minas sholihin, berdoa. Sudah tua dengan Siti Sarah, nikah lama, dah tua renta, tidak diberi keturunan. Bagaimana bagi kita kalau merasakan hati kita? Ternyata Nabi Ibrahim tidak putus asanya, tetap tak yakin dengan lukisan Allah. Udhuni astajib lakum, berdoalah kamu, termasuk kita semua dia diberikan oleh Allah. Mungkin hari ini diuji coba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita telusuri cara Nabi Ibrahim alaihissalam. Lama tidak diberi keturunan, Nabi Ibrahim terus berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, beri keturunan saya seorang anak yang soleh untuk melanjutkan rantaian ukian kelanjutan Islam yang akan datang. Ternyata Allah memberi kabar kepada Nabi Ibrahim, wa basarnahu, Allah memberikan kabar bahwa engkau akan kami beri kabar seorang anak yang soleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkas cerita bahwa kita tidak bisa membayangkan, kita sama-sama mencintai seorang anak. Kita tidak hanya cukup mengatakan, hai anakku aku sayang padamu, hai anakku aku cinta padamu. Kita sebagai orang tua pasti sama-sama merasakan tanda cintanya di bawah terik matahari kita bekerja susah payah, di tempat hujan yang deras kita untuk bertekad bekerja. Kita tidak bisa membayangkan Nabi Ibrahim lama tidak diberi keturunan, terus Allah panggil menguji sampai di mana ketakwaan, keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Turun ayat, falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni arafil manam. Hai Ibrahim, ini adalah suatu perintah dan mimpi yang betul. Maka tatkala anak semenjak dalam riwayat 7 tahun, ada yang 13 tahun, lucu-lucunya seorang anak, tapi beda dengan anak zaman sekarang. Karena Nabi Ismail sudah diberi jiwa ketauhidan, artinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turnaya, hai Ibrahim, tanda kau mencintai Allah, tanda kau benar-benar cinta, iman dan takwa kepada Allah, pasti semuanya kita mengatakan. Maka 10 Dzulhijjah ada rangkaiannya 2 bulan ke belakang. Setelah kita sama-sama menyatakan, kita melaksanakan di tempat, di tempo iman dan takwa yang namanya Ramadan 1 bulan full course. Kita selesai kembali pada fitrah kesucian. Semua pasti tanya, kita orang yang iman, kita orang yang takwa. Allah menyatakan, ahasibun nasu ayat roku ayat bulu amanah wahum la yuftanun. Apakah kau mengira, kau mengatakan iman kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin kepada alam kubur, yakin kehidupan akhirat, kehidupan neraka, kehidupan surga? Apakah aku tidak akan menguji kepada kamu sehingga rangkaian dari Ramadan sampai 10 Dzulhijjah Allah menguji kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka dimuliakan oleh Allah, ujian Allah yang diberikan kepada kita. Mungkin kehilangan saudara, anak, harta. Mari kita contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lama tidak diberi keturunan, lantas Allah menguji untuk menyembelih seorang anaknya yang namanya Ismail. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim dapat perintah ujian untuk menyembelih anaknya. Apakah seorang anak harus menjawab lantang
langkah yang keras tidak mau. Ternyata Ismail qala ya abadi almatuk maru satajidun insyaallah minas sabirin. Hai bapak, hai ayah Anda, kalau memang itu perintah betul-betul dari Allah hanya lewat mimpi, Nabi Ibrahim alaihissalam di hari ke-8 hari Tarbiyah, kemudian kemarin hari ke-9 hari Arafah, keyakinan sebelum penyembelihan, maka Nabi Ismail langsung menjawab dengan tegas, kalau memang itu betul-betul hai ayah Anda itu lewat walaupun lewat mimpi tapi itu perintah dari Allah, laksanakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejarah yang luar biasa ini kita ambil ibrah di balik itu. Lah apa kita ini makamnya Nabi Ibrahim? Tidak. Apakah kita makamnya para Rasul, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Yunus dan lain sebagainya yang diuji di tempat ujian begitu luar biasa? Belum. Allah hanya memerintahkan dalam surat, saya kira semua makmum, surat yang spesialis semua disenangi, Al-Kautsar. Allah hanya memerintahkan itu. Allah tahu makam kita bukan makam Nabi Ibrahim, bukan makam Nabi Muhammad. Inna a'toina kal kautsar. Sungguh kata Allah, aku memberi kau nikmat yang besar. Wasolli, perintah Allah adalah laksanakan sholat. Maka dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Marilah dari perintah Allah Subhanahu wa taala, artinya kita ambil ibrah di pagi hari kurban ini. Pertama, kita melaksanakan beribadah, melaksanakan Islam harus dalam pengorbanan. Korbankan waktu kita. Kalau Allah perintahkan kita beri nikmat yang banyak, wasoli, kita korbankan kita untuk perintah Allah yang pertama untuk melaksanakan ibadah sholat. Korbankan waktu kita sehari semalam hanya panggilan Allah, hayyul afan, hayyul sholat, hayyul falah. Mari kita hadiri panggilan itu, khususnya bagi orang-orang yang laki-laki. Kita ikuti terdekat masjid. Panggilan itu kita korbankan waktu itu perintah Allah, bukan kita untuk menjembelih anak-anak kita. Tidak, kita bisa ambil ibrah di balik itu. Kita korbankan harian kita, mingguan kita korbankan. Hanya kurang waktu 20 menit lah. Panggilan apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Mari seminggu sekali kita korbankan waktu itu untuk menghadiri Baitullah, rumahnya Allah, di masjid-masjid Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu hina kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sampai mengorbankan waktu sehari semalam 5 menit untuk kita melaksanakan sholat 5 waktu, ar-ra'aital ladzi yukadzibu bidin, kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Siapa orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrah di balik penyembelihan kurban. Pertama, kita sebagai orang yang iman, orang yang Islam, mengaku orang yang bertakwa, mari semampu kita baru mengorbankan wasolli sholat kita. Insya Allah kalau sholat kita sudah baik, sholat kita sudah tegak, wanita kita diperintah untuk melaksanakan kurban. La tarkabuna tobat. Orang mau berkorban dari yang dimuliakan oleh Allah, sedikit demi sedikit nanti akan meningkat. Infak kita laksanakan, bangun masjid sedekah kita laksanakan, 2,5% kita tunaikan. Ada ibadah tahunan, insya Allah kita akan bisa melaksanakan. Terakhir, ibrah di balik
penyembelihan Ibrahim untuk kepada anaknya Ismail, bahwa pentingnya kita mendidik anak-anak kita tentang agama. Baik itu untuk kita mendidik anak begitu S1, S2 sampai S berapa, itu masa dunia silahkan. Karena Nabi pun mengatakan kita juga harus memikirkan dunia. Kalau waktu kita bekerja, pikirkan dunia sebaik-baik mungkin. Ikmali dunia kanaka ta'isu abadah, kata Nabi. Kalau kamu akan bekerja, ingatlah kamu itu seperti hidup akan seterus-terusnya. Artinya kita diajar oleh umat agama Islam untuk bekerja yang giat. Tapi setelah Nabi mengatakan wa mali akhiratamu ghada, kalau kamu beribadah, bersembahyang, ingatlah nanti akan Allah memanggil. Maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibrah pelajaran kurban ini, mari kita didik anak-anak kita. Karena anak-anak kita yang harap kita sebagai nasabah besok di alam akhirat. Mal mayyitu fi qabli lakal gharikil muqabbil. Orang yang ditanam dalam barzah, di kuburan, kata Nabi, itu bagaikan seorang yang tenggelam di lautan, di lodengan, katakanlah kalau bahasa sininya, di sungai, itu di sana butuh pertolongan. Maka kita nanti setelah dipanggil oleh Allah, kita sama-sama di alam kubur, pasti kita akan meminta pertolongan. Apa pertolongannya? Anak cucu kita yang masih hidup di dunia. Rabbi firlinya, wali dayanya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehingga dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menimba ibrah di balik itu iman dan takwa. Yang terakhir, ternyata penyembelihan Ismail Ibrahim kita untuk menyontoh bahwa begitu luar biasanya kerukuyannya. Setiap ada masalah dimusyawarahkan. Sama Ismail mau disembelih atas perintah Allah, Ibrahim Siti Sarwajar mufakat musyawarah bersama. Maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari di keluarga, mari di masyarakat Topolong, kita juga diajar untuk musyawarah untuk mencapai mufakat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekilas dari khutbah Idul Adha yang kami sampaikan, mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita besok seperti pada pagi hari ini kita berdayang-dayang, berbondong-bondong bersama-sama menghantarkan iman takwa kita ke tanah tempat yang mulia ini. Besok kita kembali ke alam akhirat seperti janji Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzi nataqau jannati il jumaro. Kita akan bersama-sama diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati ila waladil hakim. Fataqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbi firwakam wa anta khairur rahim. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya la an hadana. Syada la ilaha illallah wa syada la Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa taslimu katsiran. Allahumma shalli ala Muhammadin. Allahumma shalli ala wa malaikatikal muqarrabin wal anbiya wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum ya rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa li walidayya Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar wa lillahi wallahu wahid lakum thariq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.